Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia di SD, kami akan memaparkan modul 6 dan modul 7. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Astri Dina Hanadita, 2. Sekti Oktavia Ningrum, 3. Yayen Juniasih. Modul 6 akan membahas mengenai pembelajaran membaca dan menulis permulaan atau MMP. Modul 7 akan membahas mengenai pembelajaran bahasa Indonesia di SDMI. Modul 6 akan membahas mengenai pembelajaran membaca dan menulis permulaan atau MMP. Dua jenis keterampilan berbahasa pertama, yaitu menyimak dan berbicara, diperoleh seseorang untuk pertama kalinya di lingkungan rumah. Dua keterampilan berbahasa berikutnya, yaitu membaca dan menulis, diperoleh seseorang setelah mereka memasuki usia sekolah. Oleh karena itu, kedua jenis keterampilan berbahasa ini merupakan sajian pembelajaran yang utama dan pertama bagi murid-murid sekolah dasar di kelas awal. Kedua materi keterampilan berbahasa ini akan dikemas dalam satu paket pembelajaran yang dikenal dengan MMP, membaca, menulis permulaan, yang cakupannya 1. Pembelajaran membaca, menulis di kelas rendah, 2. Strategi pembelajaran MMP, 3. Penilaian dalam pembelajaran MMP. Pada kegiatan belajar 1 mengenai pembelajaran membaca menulis di kelas rendah. A. Pengertian dari MMP, membaca menulis permulaan. MMP adalah menu utama anak memasuki bangku sekolah di kelas 1. Disebut permulaan karena merupakan peralihan dari masa bermain di TK atau dari lingkungan rumah ke dunia sekolah yang merupakan hal baru bagi anak dan hal pertama yang diajarkan kepada anak pada awal-awal masa persekolahan. Itu adalah kemampuan membaca dan menulis. Kemampuan membaca permulaan lebih diorientasikan pada kemampuan membaca tingkat dasar, yaitu kemampuan melek huruf. B. Tujuan pembelajaran MMP. Standar kompetensi aspek membaca di kelas 1 sekolah dasar adalah siswa mampu membaca dan memahami teks pendek dengan cara membaca lancar atau bersuara dan membaca nyaring beberapa kalimat sederhana. Standar kompetensi ini diturunkan ke dalam 4 buah kompetensi dasar, yaitu membiasakan sikap membaca yang benar, membaca nyaring, membaca bersuara atau lancar, dan membacakan pemenggalan cerita. Pada kegiatan belajar 2, strategi pembelajaran MMP akan dibahas mengenai metode pembelajaran MMP. A. Metode eja. Pertama, dengan mengenalkan huruf-huruf alfabetis dengan cara dihafalkan dan dilafalkan sesuai dengan bunyinya menurut abjad. 2. Para siswa diajak untuk berkenalan dengan suku kata dengan cara merangkaikan beberapa huruf yang sudah dikenalnya. 3. Belajar menulis rangkaian huruf yang berupa suku kata. Sebagai contoh, anak diminta menulis seperti ini: badu, badu. 4. Pengenalan kalimat-kalimat sederhana. Contoh-contoh perangkaian huruf menjadi satu kata, suku kata menjadi kata, dan kata menjadi kalimat. B. Metode bunyi. Proses pembelajaran membaca permulaan pada sistem pelafalan abjad atau huruf dengan metode bunyi. Contohnya, huruf B dilafalkan B dan D dilafalkan D. Dengan catatan, dilafalkan dengan epepet seperti pelafalan pada kata benar, keras, pedas, lemah. C. Metode suku kata. Proses pembelajaran MMP dengan metode ini diawali dengan pengenalan suku kata seperti ba, bi, bu, be, bu, ca, ci, cu, ce, co. Suku-suku kata tersebut kemudian akan dirangkaikan menjadi kata-kata bermakna.
kata-kata tadi, misalnya babi, cuci, dada, kaki. Kemudian kegiatan ini akan dilanjutkan dengan proses perangkaian kata menjadi kalimat sederhana. Contohnya, kaki kuda. D. Metode global. Metode ini disebut juga dengan metode kalimat karena alur proses pembelajaran MMP yang diperlihatkan melalui metode ini diawali dengan penyajian beberapa kalimat global. Perhatikan gambar berikut ini. Ini dadu. Ini dadu. E. Metode SAS atau Struktural Analitik Sintetik. Metode SAS tersendiri adalah salah satu jenis metode yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran membaca dan menulis permulaan bagi siswa pemula. Pembelajaran MMP dengan metode ini mengawali pembelajarannya dengan menampilkan dan memperkenalkan sebuah kalimat utuh. Mula-mula, anak disuguhi sebuah struktur yang memberi makna lengkap, yakni struktur kalimat yang bertujuan membangun konsep-konsep kebermaknaan pada diri anak. Selanjutnya, melalui proses analitik, anak-anak diajak untuk mengenal konsep kata. Proses penguraian atau penganalisisan dalam pembelajaran MMP dengan metode SAS meliputi: yang pertama, kalimat menjadi kata-kata; yang kedua, kata menjadi suku-suku kata; dan yang ketiga, suku kata menjadi huruf-huruf. Model pembelajaran MMP. Guru dapat memilih metode MMP yang paling tepat dan paling cocok sesuai dengan situasi dan kondisi siswanya. Namun, penggunaan pendekatan CBSA, cara belajar siswa aktif, pendekatan komunikatif integratif, dan CTL atau Contextual Teaching and Learning hendaknya benar-benar dilaksanakan oleh setiap guru. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar MMP ini terbagi ke dalam 2 tahapan, yakni yang pertama, pembelajaran tanpa buku. Kita bisa melakukannya dengan menunjukkan gambar, menceritakan gambar, membaca tulisan bergambar, dan membaca tulisan tanpa gambar. Yang kedua, pembelajaran dengan menggunakan buku. Bisa dilakukan dengan membaca buku pelajaran, membaca buku dan majalah anak yang sudah terpilih, dan membaca bacaan susunan bersama guru dan siswa. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran MMP. Langkah-langkah pembelajaran MMP dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama yaitu pengenalan huruf. Pengenalan huruf untuk melatih indera siswa dalam mengenal dan membedakan bentuk dan lambang-lambang tulisan. Yang kedua, latihan. Contohnya, latihan memegang pensil dan duduk dengan sikap posisi yang benar. Latihan gerak tangan dan latihan mengeblat, yakni menirukan atau menebalkan suatu tulisan. Kegiatan belajar 3. Penilaian dalam pembelajaran MMP. Penilaian dalam pembelajaran MMP itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, penilaian proses. Penilaian proses dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam proses pembelajaran yang dimaksud yaitu guru akan memperhatikan aktivitas, respon, kegiatan, minat, sikap, dan upaya-upaya siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, penilaian hasil. Penilaian hasil dimaksudkan untuk menentukan pencapaian atau hasil belajar siswa.
alat penilaian yang digunakan bisa berupa tes maupun non-tes. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai modul 7, pembelajaran bahasa Indonesia di SD atau MI. Kegiatan belajar yang pertama yaitu fokus pembelajaran bahasa Indonesia. Fokus pembelajaran bahasa Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama, pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus keterampilan berbahasa, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia yang ditekankan pada pengembangan salah satu kompetensi dasar dan keempat keterampilan berbahasa yang ada. Keterampilan berbahasa ini meliputi kemampuan mendengarkan atau menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Yang kedua yaitu pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus sastra. Pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus sastra berarti dalam langkah-langkah pembelajarannya, semua kegiatan belajar mengajar difokuskan untuk mengapresiasi sastra apa lewat pembacaan puisi, mendengarkan cerita rakyat, atau yang lainnya. Yang ketiga, tujuan dan manfaat pembelajaran Indonesia dengan berbagai fokus, yaitu agar siswa dapat mengembangkan kompetensi mana yang ditekankan. Misalkan, yang ditekankan adalah kompetensi dasar mendengarkan, maka porsi untuk pembelajaran mendengarkan lebih banyak. Bagi guru akan memudahkan dalam membuat perencanaan pembelajaran di kelas. Kegiatan belajar 2, model pembelajaran bahasa Indonesia. Salah satu tahap yang harus ditempuh guru sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar adalah menyusun rencana pembelajaran. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, menurut kurikulum 2004, mata pelajaran bahasa Indonesia ada 4 keterampilan berbahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Harus mendapat perhatian yang seimbang dan dilaksanakan secara terpadu. Di samping itu, guru juga harus memperhatikan bagaimana memadukan 4 keterampilan tersebut dengan kompetensi dasar kebahasaan dan sastra. Keterpaduan pembelajaran yang dimaksud dapat diwujudkan dalam 2 cara, yaitu keterpaduan dengan fokus keterampilan tertentu dan keterpaduan tanpa fokus, yang berarti keempatnya diperlakukan secara seimbang atau sama, tanpa ada penekanan, agar pelaksanaan pengajaran benar-benar dapat terpadu antara keempat keterampilan, kompetensi dasar kebahasaan dan sastra, maka perencanaan harus terpadu pula. Di samping itu, keterpaduan dapat dilakukan dengan mata pelajaran lain, sering disebut terpadu antar bidang studi. Model pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus keterampilan berbahasa bukan berarti hanya mengajarkan salah satu jenis keterampilan berbahasa saja. Akan tetapi, keterampilan yang menjadi fokus mendapat penekanan dan bahkan mendapatkan porsi waktu yang lebih dari keterampilan lain yang tidak menjadi fokus. Setiap keterampilan berbahasa yang menjadi fokus merupakan kegiatan pembelajaran yang utama karena pembelajaran berangkat, tertuju, dan berakhir pada keterampilan yang menjadi fokus pembelajaran. Di samping pembelajaran difokuskan pada keterampilan berbahasa tertentu dan divariasikan dengan keterampilan yang lain, di dalamnya juga harus menjadi pembelajaran kompetensi dasar kebahasaan.